Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Kusmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kemarin, yaitu membahas tentang baseball. Ini saya akan membahas tentang cara bermain baseball. Permainan baseball dimainkan oleh 2 regu. Setiap regu terdiri dari 9 orang. Pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan regu penjaga. Untuk regu pemukul akan berusaha berlari-lari antara base sampai kembali ke home base. Sedangkan bagian regu penjaga selalu berusaha untuk mematikan lari antar pemain lawannya. Seorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh seorang pelambung atau pitcher dari pitcher plate. Seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan, baik dari samping maupun dari atas ke bawah, yang sah untuk dipukul atau daerah samping antara lutut dan bahu si pemukul. Kesempatan memukul hanya 3 kali. Setelah itu pemukul berlari ke base 1, kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya, sesuai dengan nomor urutannya atau nomor dada masing-masing pemain. Next yaitu beberapa hal yang dilarang bagi seorang pitcher adalah sebagai berikut, yaitu melempar bola ke pemukul tanpa menghadap ke home base, melempar ke pemukul atau base 1 jika ada orangnya, tetapi tidak jadi sedangkan ia telah menginjak pitcher plate, melempar ke suatu base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Melempar ke pemukul dengan cara yang tidak benar. Yang selanjutnya yaitu pitcher tidak boleh menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan. Tidak boleh juga berdiri di pitcher plate tanpa memegang bola. Tidak boleh membuat segala gerakan melempar ke pemukul, tetapi tidak melakukannya, sedangkan bola masih dipegang. Hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah apa yang disebut dengan free walk bagi pemukul. Next yaitu jumlah pemain. Jumlah pemain pada permainan baseball untuk setiap timnya adalah 9 orang, dengan posisi pemain di lapangan sebagai berikut. Ada pelempar bola, ada penangkap bola, ada penjaga base pertama, ada penjaga base kedua, ada penjaga base ketiga, penjaga lapangan dengan antara base 1 dan base 3, penjaga lapangan sebelah kiri, penjaga lapangan sebelah tengah, dan penjaga lapangan sebelah kanan. Meninggalkan base. Seorang pelari base dapat bebas meninggalkan base-nya pada waktu pitcher siap di pitch plate-nya. Pelari base masih diperbolehkan meninggalkan base. Seorang pelari dengan pukulan yang baik dan dapat kembali dengan selamat melampaui home base akan mendapat nilai 1. Setiap pelari yang menuju ke base tadi tidak boleh lewat base. Jika lewat, boleh kecuali lari ke base 1, langsung ke base 2, bukan berpura-pura. Jika bola yang dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati, dan para pelari lainnya harus kembali ke base semula dengan segera agar tidak gugur. Oleh karena itu, setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan jauh supaya ia dapat berlari minimal menuju ke base 1. Pemain lainnya bergerak pindah ke base 2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam permainan baseball. Satu yaitu catcher. Apa itu catcher? Yaitu seorang catcher akan berdiri di dalam kotak di belakang home base. Nah, tugasnya yaitu menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runner atau pelari base. Catcher juga harus menangkap bola yang jatuh dekat home plate dan menjaga runner dari mencuri base. Catcher menggunakan pelindung muka, pelindung kaki, pelindung tubuh, serta sarung tangan atau glove. Secara keseluruhan, peralatan baseball terdiri atas helm sebagai pelindung yang dipakai pemukul, masker atau penutup muka, pelindung dada.
Istilah yang kedua yaitu pitcher. Seorang pitcher bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan atau pemukul tidak mungkin dapat memukul bola lemparannya. Yang ketiga yaitu hitter. Seorang hitter atau pemukul berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke arah permainan atau fair territory. Apabila bola dipukul keluar dari daerah permainan, maka dianggap sebagai pukulan gagal dan dihitung strike, keuntungan bagi pitcher. Yang selanjutnya yaitu strike. Sebagai hitter atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka si pemukul dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. Yang selanjutnya yaitu strike zone. Strike zone adalah kotak imajinasi. Tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan depan si pemukul. Lanjut yaitu batting average bat, yaitu bola yang dipukul dengan menggunakan bat bukan gaya atau force. Yang ketujuh yaitu designated, adalah pemain yang terdaftar dalam urutan sebagai batter atau pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan. Next yaitu double play atau DP, yaitu suatu permainan tempat seorang batter atau runner atau 2 orang yang dimatikan atau put out. Selanjutnya yaitu earned run average. Jumlah run yang dikenakan kepada pitcher dibagi dengan total inning pitcher kali 9. Itu earned run. Setiap run dibuat kecuali satu yang dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Selanjutnya yaitu error, yaitu seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan atau put out seorang batter atau runner untuk melejit atau melaju. Selanjutnya yaitu fielder's choice, yaitu suatu percobaan oleh fielder terhadap fire ground ball untuk mematikan seorang runner dan batter yang memukul. Selanjutnya yaitu fielding average. Total put out dan assist dibagi total atau jumlah kesempatan yaitu put out, assist, dan error. Yang selanjutnya yaitu force play, sebuah permainan di mana runner dimatikan atau put out pada saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. Yang selanjutnya yaitu infield play, yaitu fair play ball yang dipukul above the infield manakala ada runner berada pada base pertama, kedua, atau ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Umpire mengumumkan dan menyatakan infield play dan batter secara otomatis out. Next yaitu pass ball, kegagalan dari catcher dalam menangkap dan memegang bola yang dilemparkan selain dari sebuah lemparan atau wheel pitch yang memungkinkan runner untuk melaju. Selanjutnya yaitu percentage atau regu atau pitcher, yaitu jumlah permainan yang dimenangkan bagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Saya ulangi, yaitu jumlah permainan yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Selanjutnya yaitu pinch batter, yaitu seorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. Selanjutnya yaitu run batter in, yaitu sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pemukul batter yang selamat. Setelah base, infield out, atau batter mencapai base atas bola yang dilemparkan dengan base yang penuh, memaksa sebuah run. Selanjutnya yaitu shot out, suatu usaha yang berhasil oleh batter atau sebelum 2 out untuk memajukan seorang runner dengan bantuan ban atau long play out. Selanjutnya yaitu squeezy play, suatu usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan sebuah ban. Yang selanjutnya yaitu stolen base, yaitu tindakan runner dalam melanjutkan base home dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan
oleh regu yang bertahan. Baik, selanjutnya yaitu Wolfite Double Header. Dua buah permainan di bawah Flock Knight, Flock Flight, satu setelah lainnya dengan start pertama pada awal senja. Selanjutnya yaitu Balls. Balls adalah suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepaskan pitch atau melemparkan bola di luar strike zone untuk mengecoh si pemukul dan memaksanya melakukan ayunan swing atau memukul bola jelek atau balls. Selanjutnya yaitu base running. Adalah setiap pemukul atau hitter yang telah memukul bola ke arah daerah permainan. Berlanjut sebagai pelari atau base runner, dia berusaha berlari secepatnya ke arah base, sejauh dan sebanyak base yang bisa dicapai. Selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola, pukulan hitter dan melemparkan kembali ke pemain defense lainnya atau infielder untuk meng-outkan runner dan mengamankan permainan. Yang selanjutnya yaitu fly out. Fly out adalah pemain tim offense juga dinyatakan out apabila bola dipukulnya langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu. Next yaitu force out. Karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh once baseman di base-nya. Hal ini disebut force out. Selanjutnya yaitu save, yaitu apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap infielder di base-nya, maka ia mendapatkan save dan boleh diam berdiri di base yang dicapainya. Selanjutnya yaitu base hit, merupakan seorang pemukul yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dapat mencapai base 1. Dapat pula memiliki kesempatan mencapai base berikutnya, bergantung pada kemampuan pemukul bola dengan baik, keras, dan jauh hingga sulit dikontrol oleh pemain defense. Yang selanjutnya yaitu steal. Karena runner dengan ini berusaha dan bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka hal ini disebut base stealing. Selanjutnya yaitu take out. Jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui tag atau menyentuh bola yang ada di tangannya pada runner. Hal tersebut dinamakan take out. Baik, pada dasarnya permainan baseball hampir mirip dengan permainan softball. Tetapi yang menjadi perbedaannya di antara ukuran lapangan, kayu pemukul bola, dan cara pitcher melambungkan bola, dan gerak tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.